Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, cara penggunaan e-learning memakai HP. Yang pertama adalah kita harus pakai browsernya itu memakai Google Chrome. Biasanya di setiap HP itu sudah ada tersedia Google Chrome. Kalau memang belum ada, bisa di download ya di Play Store. Di Play Store ini ada Play Store ini ya, tinggal ketik Google Chrome, kemudian nanti silahkan di download di situ. Nah, setelah di download silahkan dibuka ya, dibuka Google Chrome. Biasanya letaknya di sini ya, Google Chrome. Silahkan dibuka. Kita buka Google Chrome-nya. Saya login lagi. Kita login dengan username yang sudah dikasihkan oleh operator. Kemudian passwordnya juga sudah dikasihkan operator. Kemudian kita masuk e-learning. Nah, cara pemakaian dengan HP. Dengan HP silahkan ketika kita e-learning itu ya. Nah, e-learning itu biasanya kalau memakai alamat yang sudah dikasihkan oleh operator, biasanya masih tulisannya ini Ticeram. Nah, AM-nya ini kita hapus, Ticeram. AM-nya kita hapus ya. AM-nya kita hapus. Nah, kemudian habis itu enter. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kemudian diubah juga, ketik pojok kanan atas ini ya, diubah juga tampilannya agar mirip dengan tampilan yang ada di komputer. Nah, pojok kanan atas ini ada titik 3 ini, silahkan klik. Kemudian silahkan cari ini, ada tulisan situs desktop. Nah, situs desktop silahkan dicawang itu ya, silahkan dicawang. Nah, kalau sudah dicawang nanti tampilannya mirip kayak yang ada di laptop. Nah, ini kita lewati saja ya. Ini ada tulisan lewati. Dan ini adalah forum madrasah ya. Jadi semua orang bisa melihat ini, mulai dari guru, murid, ini bisa melihat di sini nih. Bismillah. Yuk kita kejar Lailatul Qadar. Nah, kalau kita ketik di sini, nanti semua guru, mulai dari guru, murid, ataupun siapapun yang sudah gabung di sini bisa melihat ini forum madrasah nih. Nah, kita bagikan. Nah, bismillah, yuk kita kejar Lailatul Qadar. Nah, ini bisa melihat siapa saja yang bisa melihat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau dan ini tampilannya sudah mirip kayak di komputer ya. Jadi awalnya tadi harus itu tadi ya, alamatnya tadi yang Ticeram tadi, AM-nya silahkan dihapus, kemudian situs desktopnya silahkan dicentang tadi ya. Nah, setelah itu nanti tampilannya mirip kayak di komputer. Nah, ini kelas online saya sudah terbuat ya. Ini 10 Nia kita halak Profesor Muhammad Taufikur Rahman gitu ya.
cara buat kelas online-nya insya Allah sudah dipandu dulu ya, ini kelas online. Nah ini kalau pengen buat kelas online, ini kelas berapa, tombol, ya sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ini kalau buat kelas ini aja tulis ini sama kelas, nama kelas ini kalau bisa sama pelajarannya apa ditulis 10 MIA semua gitu ya, 10 MIA, kemudian sama pelajarannya apa, atau mungkin guru siapa pengajarnya begitu ya, akidah begitu. Nah, ini contoh aja ya. Nah deskripsinya silahkan dideskripsikan, ditulis apa maksudnya pembuatan kelas ini, mata pelajarannya akidah akhlak, kemudian agenda pertemuannya berapa, satu semester kadang 19, 20 atau 17 macam-macam lah ya. Nah nanti kalau sudah silahkan dipencet nih buat kelas, itu cara pembuatan kelasnya. Nah ini garis biru apa biru ini ya, kolom biru ini kalau pengen hapus silahkan dipencet ini lagi. Nah nanti akan terhapus. Kemudian pada kesempatan kali ini saya pengen membuat ujian CBT ya, Computer Basic Test. Jadi saya pengen membuat ujian untuk anak-anak ulangan harian. Kebetulan hari ini saya pengen memberikan tugas ulangan harian bagi anak-anak. Jadi kalau tadi kita sudah membuat kelas online tadi ya, pencet garis 3 ini, kemudian nanti klik kelas online. Kalau pengen buat pencet atas sendiri buat kelas online, pilih tadi udah, insya Allah udah bisa ya. Kemudian cara membalikan ini pencet lagi ini, nah hilang. Nah kemudian kalau sudah tadi kita sudah membuat kelas online, akan muncul ini kelas-kelas ini saya sudah buat yaitu 7 sampai 12 kelas ya. Saya sudah buat sampai 12 kelas ini, sampai 12 kelas. Kalau sudah buat kelas dan kita pengen memberikan ujian harian gitu ya, ulangan harian atau ulangan apa aja lah, atau tugas mungkin, kita klik ini kelas, contohnya nih 10 MIA yang satu ini ya, kita klik. Ini kalau kita pengen ngasihkan bahan ajar dulu biar anak-anak ini biar belajar, ini ada tulisan bahan ajar ya, bahan ajar. Nah ini bahan ajar, kita klik. Nah ini silahkan, ini bisa di sini cara memberikan ini bahan ajarnya lewat sini. Jadi sebelum anak-anak ujian mungkin bisa kita kasihkan dulu materinya apa, kisi-kisinya. Nah sekarang saya pengen membuat ujian harian ataupun kuis ya, jadi saya pakai CBT ini, yang ini CBT komputer. Kita klik. Nah kalau kita pengen buat ujian, ini ada tulisan buat ujian CBT baru. Kalau ini kemarin contoh ya, jadi kita klik buat ujian. Nah ini saya pengen membuat ujian hari ini ya. Jadi kalau pengen buat ujian kita atur dulu nih ya. Jadi ini ada petunjuk pengaturan ujian, buat soal ujian, import soal, bank soal. Jadi ini kita pilih ujiannya. Jadi kalau kita belum memasukkan KIKD ke sistem ini, ke e-learning ini, ke aplikasi e-learning ini, maka
bisa langsung pakai kuis. Kalau penilaian harian, penilaian akhir semester, ini harus memasukkan KIKD dulu. Adapun kuis ini tanpa memasukkan KIKD dulu, jadi kita pilih kuis. Kemudian kita ketik ujian bab 7 ya. Jadi kita ketik karena ini pengen ujian akidah bab 7. Jadi kita ketik itu waktunya 120 menit. Kemudian tanggal mulai ujian sekarang sampai batasannya besok. Ini biar tidak memberatkan siswa, kami beri waktu sampai besok. Alhamdulillah, besok lusa masalah nih. Nah, ini kalau pengen buat soal secara manual bisa ketik ini yang nomor 2 ini, buat soal ujian yang manual 1, 2 nih. Tapi nggak apa-apa ini kalau pengen manual, nanti manualnya hanya untuk sekali saja. Tetapi kalau kita sudah membuat soal ini bisa untuk dipakai untuk tahun depan mungkin, atau untuk kelas yang lainnya. Jadi kalau kita sudah membuat soal di sini ya, nanti akan masuk ini yang nomor 4 ini, ada tulisan bank soal. Ini masih bank soal, masih kosong tulisannya karena memang kita belum membuat soal ya. Adapun sekarang saya pengen buat soal, jadi pakainya yang nomor 3 nih, import soal. Kalau belum download template-nya, silahkan download dulu ini template. Kemarin alhamdulillah sudah ya, template ya. Jadi template-nya kurang lebih seperti ini. Nah, template-nya seperti ini ya. Kalau di download tadi ya, ini kalau pengen membuat pertanyaan sini. Nah, ini biasanya kekurangannya, kesusahannya masalah kalau pengen membuat pertanyaan matematika, tidak bisa pakai sini. Nanti kalau pengen tahu cara membuat soal memakai matematika, lain kali lah kita belajar lagi, sharing lagi ya. Tidak bisa nih pakai sini, contohnya sini. Nah, kalau kita pengen import soal ini pilih file. Jadi kalau kita sudah nulis soalnya, jawabannya jangan lupa ya, jawabannya di sini ada tulisan jawaban A, B, C. Nah, yang benar yang mana ini? Sampai lupa. Baik, kalau sudah tadi kita pilih file. Tadi kita nyimpennya tadi di mana, jangan lupa. Nanti kalau sudah membuat ini pencet shift atas sendiri kalau pakai HP ya. Kemudian nyimpennya juga di mana, harus tahu nyimpennya di file yang di mana, biar nanti nyarinya itu ketika kita pengen upload itu mudah. Kita pilih file ya. Nah, tadi saya nge-shiftnya itu di unduhan. Ini ada tulisan unduhan atas sendiri ya. Unduhan. Nah, ini saya sudah buat soal ini, soal akidah. Nah, kita upload, kita pencet ini import soal. Nah, sudah ini di atas sendiri ini ya. Jadi siswa belum ada yang mengerjakan, masih 0 yang mengerjakan ya.
Nah, ada yang terlupakan tadi ya. Jadi ya jelas aja nol. Anak-anak belum kita undang, belum kita masukkan. Jadi kalau pengen masukkan siswa ke e-learning kita, silahkan pencet ini data siswa. Data siswa. Ini saya sudah masukin ya, data siswa. Nah, nanti sini ini ada tulisan undang siswa. Jadi kita klik undang siswa, dan jangan lupa sebelum mengklik undang siswa ini ada tulisan 10 ini ya, 10 ini ya, ada tulisan 10. Ini 10 ini ya, kita klik biar siswanya itu muncul semuanya. Satu kelas mungkin ada sekitar 30-an, jadi kita klik 50 ya, 50 biar siswanya keluar semuanya. Kelihatan semuanya nih. Nah, setelah itu baru kita klik undang siswa. Ini ada tulisan undang siswa. Ini kalau sudah saya klik undang ya, sudah saya masukkan anak-anak ini, jadi mereka sudah bisa langsung mengerjakan. Oke, kita kembali ke buat kuis tadi ya. Nah, ini udah ya. Adapun kemarin saya sempat membuat soal ya kemarin, dan alhamdulillah kalau di sini kalau pengen lihat nilainya siswa siapa yang sudah mengerjakan, ini satu siswa siapa, pencet yang hijau biru nih, hijau yang gambar yang hijau ini ya, pencet. Nah, kita bisa tahu nih siapa yang mengerjakan dan nilainya langsung keluar. Nah, kemarin saya suruh nyoba ya untuk mengerjakan Virial, mengerjakan nilainya 50. Nah, benar 5, salah 5. Kemarin tak suruh aja. Nah, ada ya. Kalau pengen ngecek soalnya itu seperti apa yang sudah kita buat tadi, nah kita klik yang biru tadi. Nah, ini kalau ini ada tulisan jawabannya. Kalau di tempatnya siswa nggak ada ini tulisannya jawabannya ya. Hibah merupakan contoh perbuatan zalim kepada siapa. Nah, anak-anak bisa nanti akan mengerjakan itu. Baik, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sharing tentang penggunaan e-learning memakai HP. Insyaallah ini kalau bagi anak-anak muda lebih gampang karena dimana-mana bisa mengerjakan pakai e-learning ini. Adapun orang tua kadang lebih enak memakai laptop, tapi kalau memang bisa pakai HP malah alhamdulillah, karena HP sekarang sudah besar-besar, sudah bisa dilihat lah, sudah bisa di zoom, besarin gini atau dikecilin. Nah, HP sekarang sudah canggih. Baik, demikianlah Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.